Tak ingin menunda-nunda tampil di Piala Dunia, terkuak, ternyata inilah hasil diskusi serta motivasi dari Kapten Timnas Indonesia JIZ, sebelum dan setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi, sekaligus planning besar agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin di 4 laga yang tersisa. Media dan supporter Malaysia mengaku kecewa dengan para pemain naturalisasi Harimau Malaya. Ternyata, tak seorang pun dari mereka yang berkeinginan menghafalkan lagu kebangsaan Malaysia, berbanding terbalik dengan pemain naturalisasi Indonesia. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Indonesia dia tak, sebenarnya dia istilah naturalisasi itu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia mensyaratkan. Sentuh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tak ingin menunda-nunda tampil di Piala Dunia, terkuak, ternyata inilah hasil diskusi serta motivasi dari Kapten Timnas Indonesia JIZ, sebelum dan setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi, sekaligus planning besar agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin di 4 laga yang tersisa. Sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit sebab tertinggal dari pesaing lainnya, hingga Indonesia justru harus terlempar di dasar klasemen dengan menyandang sebagai tim juru kunci. Sehari sebelum laga melawan Arab Saudi terjadi, laga krusial hidup atau mati Timnas Indonesia melawan raksasa Asia Arab Saudi sudah di depan mata. Hal itu membuat Kapten Timnas Indonesia JIZ mengadakan pertemuan darurat semua rekan satu tim. Dari hasil pertemuan tersebut, JIZ membeberkan sebuah statement, jika JIZ dan kawan-kawan Timnas Indonesia siap mati di atas lapangan untuk mengalahkan Arab Saudi yang menjadi pertandingan hidup atau matinya peluang serta langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Manajer Timnas Indonesia menyampaikan pesan JIZ pada publik bahwa laga melawan Arab Saudi, JIZ akan memberikan segalanya untuk Indonesia, bahkan mereka rela mati di atas lapangan untuk dapat mengalahkan Arab Saudi. Itulah pesan JIZ yang disampaikan melalui Sumarji. Dan benar saja, Timnas Indonesia mampu menggasak Arab Saudi dengan skor telak 2-0, permainan disiplin tinggi serta kesulitan semua lini, mampu mengantarkan Timnas Indonesia melesat naik ke urutan 3. Dengan hasil itu, peluang Indonesia sangat terbuka lebar untuk kembali bersaing merebutkan urutan 2, hingga lolos otomatis ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya. Setelah memastikan diri berada di urutan 3, sejatinya kedudukan Indonesia yang berada di urutan 3, hanya selisih 1 poin dari Australia yang menduduki urutan 2. Kapten Timnas Indonesia JIZ optimis tinggi dengan tekad yang kuat, serta yakin dengan bekal kualitas skuad Garuda, akan mampu bersaing merebutkan juara 2 dan lolos secara otomatis. JIZ membakar semangat seluruh penggawat Timnas Indonesia menuntaskan laga yang tersisa dengan minimal target 9 poin. Setelah mampu menang telak dari Arab Saudi, JIZ dan kawan-kawan sudah membangun tekad yang kuat, agar dapat finish di urutan 2. Target tinggi yang sudah dibangun, dapat memicu gairah serta kepercayaan diri saat bertanding. Rasa optimis lebih memberi energi positif daripada rasa pesimis sebelum bertanding, dan itu ia rasakan saat menghadapi Jepang. Momentum itu didapatkan oleh Jepang, sedangkan Indonesia benar-benar kehilangan segalanya, agar tetap meraih hasil yang positif di sisa laga. Skuad Garuda sangat optimis serta berjanji akan memberikan segalanya. Mereka siap bermain habis-habisan di 4 laga yang tersisa, agar dapat menggeser posisi Australia hingga lolos otomatis ke pentas dunia, demi Merah Putih dapat berkibar untuk yang pertama kalinya di ajang akbar bergengsi Piala Dunia. Dari pernyataan JIZ pada semua rekan dan ofisial Timnas Indonesia, ia mengatakan, ini sesuatu yang tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin. Ia mengatakan, saya yakin dan saya harap kita satu pendapat, asalkan kita mau dan serius, maka kita akan menuju pentas dunia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan pada dunia dengan kualitas serta kesulitan tim kita. Kita akan bawa bendera merah putih menuju Piala Dunia. Itulah ungkapan JIZ pada manajer Timnas Indonesia Sumarji saat di ruang ganti. Dengan pernyataan itu juga, membuat Sumarji terharu dan semakin yakin bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan sisa 6 laga ini. Oh, kalau J
jempolnya 4. Oh, jempolnya 4. Ridwan Haq bisa ngomong. Jiwa nasionalismenya itu. Mohon maaf nih, bukan kaleng-kaleng lah kalau dia. Demi Tuhan ini. Enggak, mungkin mohon maaf nih kalau dibelah dadanya gitu, mungkin merah putih dia itu. Kita kalah semua. Menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Sebab Indonesia dia tak, sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dia mensyaratkan. Media dan supporter Malaysia mengaku kecewa dengan para pemain naturalisasi Harimau Malaya. Ternyata, tak seorang pun dari mereka yang berkeinginan menghafalkan lagu kebangsaan Malaysia, berbanding terbalik dengan pemain naturalisasi Indonesia. Hal itu terlihat jelas, mereka bahkan sudah beberapa kali menjalani laga bersama Harimau Malaya. Namun saat lagu kebangsaan Malaysia diputar, tak seorang pun dari mereka yang ikut bernyanyi. Berbanding terbalik dari para pemain timnas Indonesia, walau sebagian dari mereka baru bergabung bahkan baru debut, tanpa ada tuntutan dari pihak manapun, namun mereka dengan keinginan hati dari diri sendiri, mereka mengaku antusias tinggi menghafalkan lagu Indonesia Raya secara fasih beserta memahami artinya. Hal itu membuat warga Malaysia iri pada pemain keturunan Indonesia. Menurut warga Malaysia, beda status antara pemain naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Status pemain tim nasional Malaysia memang 100% murni pemain naturalisasi, bahkan tanpa memiliki darah Malaysia setetes pun. Berbeda dengan para pemain naturalisasi Indonesia, bahkan seorang konten kreator Malaysia mengakui, jika para pemain naturalisasi Indonesia itu tidak patut disebut pemain naturalisasi, sebab mereka memiliki darah Indonesia. Lebih tepatnya, mereka menggunakan pemain keturunan Indonesia yang memutuskan berkarir internasional membela tanah leluhurnya Indonesia. Tentu dari segi ikatan batin serta emosional mereka sudah berbeda dengan pemain naturalisasi Malaysia. Selain itu, para pemain keturunan Indonesia, mereka juga memiliki kualitas yang baik, sebab mereka didominasi pemain yang berkompetisi di liga kasta tertinggi Eropa. Dari perbedaan mencolok itulah, mulai dari saat ini, Malaysia mulai meniru langkah besar yang dilakukan Indonesia, dengan cara mencari pemain berkualitas level Eropa, namun juga mengutamakan yang memiliki darah Malaysia, agar mereka lebih memiliki ikatan batin serta emosional tinggi, untuk benar-benar membela tim nasional Malaysia secara totalitas tanpa ada hal yang lainnya, selayaknya para pemain keturunan timnas Indonesia yang juga memiliki darah Indonesia. Saat ini, Malaysia benar-benar ingin meningkatkan kualitas dan level sepak bolanya, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang selayaknya apa yang dilakukan Indonesia. Namun khususnya untuk jangka pendek, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengaku, ia kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia selayaknya Indonesia. Kalaupun ada, rata-rata dari mereka berkompetisi di Liga 3 di luar negeri. Untuk jangka pendek menengah, Malaysia mengaku kalah telak dari Indonesia, namun FAM akan mencoba menaikkan kualitas sepak bola dalam negeri, untuk dapat mengejar ketertinggalan dari Indonesia dan negara kuat ASEAN lainnya. Media Malaysia menyebut, beda cara memberi motivasi antara Sergio Aguero, dengan langkah pendekatan JIZ. Aguero diklaim ingin meniru cara JIZ namun justru dianggap berlebihan dan tidak efektif. Perbedaan mencolok antara JIZ dan pemain naturalisasi timnas Malaysia Sergio Aguero, saat membakar semangat skuad Malaysia di ruang ganti. Timnas Malaysia baru saja tandang ke markas Thailand di laga lanjutan grup B Piala AFF 2024, yang berlangsung di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Sebelum laga dimulai, salah satu pemain naturalisasi timnas Malaysia Sergio Aguero, mencoba membakar semangat skuad Malaysia dengan ciri khas ala kapten timnas Indonesia yakni JIZ. Dalam isi pidatonya, Sergio Aguero mencoba untuk meyakinkan rekan satu timnya, bahwa timnas Malaysia memiliki kualitas untuk mengalahkan Thailand. Sergio Aguero membakar semangat skuad Malaysia ala kapten timnas Indonesia JIZ, namun Aguero disebut justru gagal dan dianggap seperti angin lewat, dengan penyampaian nada tinggi dan terkesan terlalu emosional. Sergio Aguero diklaim meniru cara yang dilakukan kapten timnas Indonesia JIZ dalam memberi semangat sebelum bertanding. Lantas, bagaimana cara dan langkah pendekatan JIZ dalam memberi motivasi skuad Garuda? Dalam hal ini, JIZ lebih mengedepankan kesetaraan antar pemain satu sama lain, penyampaian dengan cara yang bijak, serta penggunaan kata JIZ dianggap sangatlah efektif. Jangankan pemain yang akan berjuang secara langsung, bahkan kalimat dan cara penyampaian JIZ dinilai mampu membakar semangat siapapun yang mendengarkan perkataan tersebut. Kalimat dan cara penyampaiannya sangatlah tepat hingga mampu membius siapapun. Pemilihan kalimat tersebut mampu merasuk ke hati, hingga membawa suasana dalam membakar semangat saat akan berjuang.
Cara dan langkah pendekatan JIZS dinilai sangat-sangatlah efektif dan elegan, namun tidak meninggalkan kesan wibawa serta filosofi persaudaraan. Bahkan, para netizen Malaysia sempat merasa iri namun juga merasa ikut bangga dengan gaya kepemimpinan Kapten Timnas Indonesia JIZS. Ia benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik dan patut menjadi contoh. Berbeda dengan cara dan gaya penyampaian pemain Malaysia, ia dinilai terlalu berlebihan yang bahkan dianggap kurang bernilai bagi rekan satu tim yang notabene mereka semua setara dan sama-sama berjuang. Dengan nada pidato tinggi, membuat hal itu disebut kurang enak didengar bagi rekan satu timnya. Gaya memberi motivasi seperti itu, dinilai cenderung menampakkan seolah dirinya seperti pemain yang paling jagoan dalam tubuh tim. Cara seperti itu dinilai terkesan ia merasa paling tinggi, seolah dirinya menjadi pemain yang harus selalu didengar, namun dengan cara ditekan dan terpaksa. Berbeda dengan cara Kapten Timnas Indonesia JIZS, ia dikenal memiliki IQ yang tinggi. Dengan dibekali jiwa kepemimpinan leadership yang baik, cara JIZS memberi motivasi para rekan satu tim lebih menekankan nilai persaudaraan yang kuat, bukan dengan cara berbicara nada tinggi, namun lebih menekankan filosofi persaudaraan dalam perjuangan. Maju bersama, maka kita kuat, tanpa ada pemain yang merasa paling hebat di antara yang lain. Satu kesalahan pemain, maka kita tanggung bersama, dan begitu pun sebaliknya. Dengan gaya pidato JIZS yang sangat tenang dan lebih efektif, hingga mampu merasuk ke dalam hati jiwa dan membakar raga skuad Garuda, untuk selalu optimis bahwa kita lebih kuat dari lawan dan siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Menurut media Malaysia, cara memberi semangat JIZS disebut sangat elegan dan dinilai lebih efektif. Langkah pendekatan JIZS dengan mengutarakan kalimat per kalimat sangatlah bermakna mendalam. Dengan cara penyampaian seorang pemimpin yang lebih terlihat berwibawa dan saling merangkul menguatkan satu sama lain, JIZS bahkan menghindari cara menyampaikan dengan nada tinggi. Satu kata dengan penyampaian yang bijak lebih efektif daripada 1000 kalimat, namun dengan penyampaian yang keliru. Cara penyampaian Aguero disebut gagal, bahkan cara itu dianggap kurang enak didengar dan kurang bernilai. Tentu dengan cara tersebut, dianggap tidak dapat merasuk ke dalam lubuk hati paling dalam para pemain. Dari beredarnya video tersebut, para netizen bahkan media Malaysia mengaku sangat iri dan ingin memiliki pemimpin tim nasional selayaknya JIZS. Kapten Timnas Indonesia tersebut dinilai pemain yang sangat memberi pengaruh besar untuk tim. Pemain muda berkualitas, namun memiliki leadership tinggi dan penuh wibawa. Siapapun akan bangga memilikinya. Dengan cara dan gaya kepemimpinan JIZS, ia mampu merubah sebuah tim menjadi lebih solid. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.